Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nif Balkis akan menjelaskan tentang latihan pada modul 8. Di sini adalah soal latihan A, yaitu pada contoh program 81.1. Di sini untuk mengakses studio.h untuk fungsi printf. Ini integer main, itu fungsi yang harus ada pada setiap program C. Ini deklarasi variabelnya, ini deklarasi array 1 dimensinya, ini deklarasi fungsinya. Lalu juga ini merupakan perulangan. Di sini merupakan perulangan di mana jumlah angka yang dimasukkan kecil dari 6. Dan di sini juga menampilkan angka yang dimasukkan pada program. Lalu ini perulangan while. Dan ini jika nilai info sama dengan 1. Ini fungsi logika pernyataan yaitu if yes or if yes no, 0 sama dengan y atau yes 0 sama dengan y. Nah, jadi di sini kalau misalnya dia masih mau, nah di sini kalau y berarti dia mau melanjutkan lagi, tapi kalau no n maka dia exit. Nah, lalu di sini definisi fungsi pencarian. Di sini deklarasi variabel, di sini fungsi pencarian data lagi. Lalu di sini jika ada maka akan disimpan pada variabel ada. Sini menyimpan lokasi nilai pada variabel index. Nah, ini merupakan looping. Lalu ini jika variabel ada sama dengan 0 dan variabel index minus 1 menampilkan nilai tidak ada. Nah, penjelasannya, program di atas menjelaskan tentang pencarian sekuensial atau sequential search dapat diartikan secara sederhana sebagai pencarian secara berurutan suatu data di dalam sekumpulan data, misalnya data karakter atau angka. Nah, dan sini diperlukan untuk memperhatikan urutannya. Nah, jadi perhatikan bahwa yang berurutan adalah cara pencariannya, sementara sekumpulan data itu sendiri tidak perlu berurutan. Kita jalankan saja contoh programnya. Kita jalankan. Di sini masukkan 6 angka sembarang, misalnya kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita ingin mencari posisi, misalnya saya ingin mencari posisi 4, maka angka 4 yang pertama itu di array kumpul angka pada indeks ketiga di sini. Jadi dihitung, ini ada 6 angka, dari yang ke 0 dihitung 1, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika saya mencari 3, berarti ada di indeks kedua. Jika saya mencari yang keempat, berarti ada di indeks ketiga, seperti itu. Untuk soal selanjutnya, pada latihan 8.1.2, di sini kita membuat program untuk mencari sebuah huruf di suatu kalimat. Nah, ini seperti biasa, ini mouse library, studio H sama string H. Kalau di sini bukan deklarasi variabel, ini deklarasi array 1 dimensinya, dan ini deklarasi fungsinya. Lalu ini di dalam sini merupakan perulangan while. Ini merupakan jika nilai info sama dengan min 1, maka akan menampilkan pesan tersebut. Jika tidak, akan menampilkan pesan seperti ini. Dan ini merupakan fungsi menerima atau meminta nilai yang dikonversikan menjadi nilai karakter. Ini fungsi logika pernyataan. Ini y sama dengan 1, maka program akan mengulang. Jika tidak, maka program akan ditutup. Lalu ini perulangan nilai m kecil dari nilai panjang min 1. Ini perulangan m kecilnya. Ini fungsi parameternya, ini loopingnya. Lalu di sini variabel index min 1 menampilkan tidak ada. Ini jika variabel ada sama dengan 0. Kita jalankan.
Jika di sini saya ketikkan selamat datang di Institut Teknologi Bandung, masukkan karakter yang posisi yang ingin dicari. Misalnya saya ingin mencari karakter 1 dengan mencari program serta menampilkan bahwa karakter 1 berada di pada indeks kedua. Misal saya ingin mencari karakter A. Karakter A yang pertama ada di array pada kalimat indeks ketiga. Jadi di indeks 1, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3 seperti itu. Jika tidak, kita end. Untuk latpan 2.1 ini sama seperti yang sebelumnya. Tapi perbedaannya di sini ada. Jadi program di atas ini menjelaskan tentang binary search. Pencarian dilakukan dengan cara menebak apakah data yang dicari berada di tengah data, atau kemudian program membandingkan data yang dicari dengan data yang ada di tengah. Apabila data yang di tengah sama dengan data yang dicari, berarti data ditemukan. Dan apabila data yang di tengah lebih besar dari data yang dicari, maka dapat dipastikan bahwa data yang dicari kemungkinan berada di sebelah kiri dari data tengah, dan data di sebelah kanan data tengah dapat diabaikan. Dan begitu sebaliknya bila kasus yang terjadi berada di kanan data tengah. Kita jalankan saja. Tidak jauh beda dengan sebelumnya. Saya ingin angka yang dicari adalah angka 7, maka ada di indeks 5. Untuk soal latihan 8.3.1, di sini ada program tentang pengurutan. Jadi dari angka yang terbesar menjadi angka yang terkecil. Di sini penjelasannya adalah program di atas misalkan penggunaan sorting. Jadi sorting dapat diartikan secara sederhana sebagai pengurutan suatu data di dalam kumpulan data yang tidak terurut. Nah, jadi program ini akan mengurutkan data dari yang terbesar hingga yang terkecil dengan sebelumnya data sudah ada pada program. Jadi sudah saya tuliskan datanya di sini seperti ini. Ini data-datanya. Lalu proses datanya, apabila data pertama lebih kecil pada data selanjutnya, maka akan ditukar dengan data yang terbesar, sehingga data terbesar dicetak terlebih dahulu, dan begitu seterusnya. Kita jalankan saja programnya. Seperti ini. Jadi dia yang lebih besar ke lebih yang kecil terlebih dahulu. Seperti itu. Untuk soal latihan B, ini disuruh untuk memodifikasi latihan program 8.1.1 sehingga jika di dalam array kumpulan angka 6 terdapat lebih dari satu angka yang sama, maka yang dicari adalah angka yang kedua. Ini sama, penjelasannya sama yang seperti yang di atas. Nah, coba kita jalankan programnya. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Masukkan angka yang posisi yang ingin dicari 4, maka angka 4 berada pada indeks jika tidak lagi maka 0. Soal juga sama, memodifikasikan latihan program 8.1.2 sehingga jika di dalam array kalimat 100 terdapat lebih dari 2 karakter yang sama, maka yang dicari adalah karakter yang terakhir. Ini sama, ini deklarasi array satu dimensinya, yang ini deklarasi variabel, yang ini deklarasi fungsi, ini perulangan while, ini definisi fungsi pencarian satunya, ini loopingnya. Nah, di sini program akan menerima input berupa kata atau kalimat. Contoh kalimatnya, misalnya kita langsung jalankan saja ya. Misalnya di sini saya buat contoh, kita jalankan dulu. Di sini kita ketikkan dengan selamat datang
lalu saya mencari D, maka ada di indeks ke-43 seperti itu. Dan untuk soal latihan D, di sini juga modifikasi program 8.1.2. Di program yang ketika huruf S diganti dengan angka 5. Nah, ini penggunanya untuk merubah seluruh karakter menjadi lowercase. Ini karakter yang diganti seperti ini. Nah, lalu penjelasannya merupakan program les modifikasi dari latihan 8.1.2 sehingga jika di dalam array kalimat 100 terdapat karakter S, maka akan diganti dengan 5. Kita jalankan programnya. Misalnya saya bilang saya suka susu, diganti maka 5 S menjadi angka 5 seperti ini. 5 ayah, 5 uka, 5 uu seperti itu. Untuk soal latihan HE, di sini program di bawah ini memodifikasikan latihan 8.2.1 sehingga program tersebut mempunyai ukuran array tidak harus 6, tetapi juga kita memilih ukurannya namun memiliki ukuran maksimum itu 100. Di sini sama, di sini nilai variabel jumlah kecil sama dengan 100, di sini perulangannya. Di sini perulangan while, di sini jika nilai info sama dengan minus 1, di sini info yes, no, misalnya fungsi logika. Jadi kalau misalnya kita pilih Y, maka akan dilanjutkan program lagi, diulang lagi. Jika kita pilih no, maka kita akan exit. Nah, di sini untuk program pencarian datanya. Nah, di sini deklarasi variabel, ini untuk memberikan nilai variabel akhir, ini perulangan dan akhir, ini fungsi perhitungannya sampai sini. Nah, lalu jadi program ini menjelaskan di mana program menerima inputan angka maksimum 100. Contoh misalnya kita jalankan saja programnya. Jalankan. Misal kita input angka yang diinginkan, misal kita memasukkan bilangan 8, maka urutannya misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ingin dicari ada 4, maka sama seperti tadi sebenarnya programnya, cuman hanya kita menginput 8 indeks. Jadi misalnya kita ingin memasukkan di sini 9, maka akan keluar indeks sampai 10 seperti itu. Dan ini contoh soal yang F. Di sini program di bawah ini memodifikasi latihan 8.3.1 sehingga ukuran array kumpul tidak harus 20, tapi kita yang memilih ukurannya. Namun memiliki ukuran maksimum 100 dan diisi secara random oleh komputer. Nah, di sini program ini menerima inputan angka maksimum 100, kemudian komputer mengisi nilai secara random sebanyak nilai yang diinputkan. Contohnya nanti misalnya kita akan memasukkan sebanyak 25, maka program akan mengurutkan nilai dari besar ke yang terkecil berdasarkan nilai yang diterima oleh komputer. Kita jalankan. Kita jalankan saja misalnya 25. Maka seperti ini hasilnya. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai modul 8 ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.